Menghadapi ketidakpastian di tahun 2024 ini, ada banyak hal yang bisa kita pelajari dari kejadian 2023. Banyak orang khawatir melihat tahun 2024 yang akan ramai sebagai tahun politik, tapi sebagai investor kita juga harus bisa mencari peluang dan kesempatan. Berikut ini analisis dan tips dari Putut Endro Andanawari, Direktur Investasi BNI Asset Management. Jadi kalau kita lihat ya, 2023 kemarin lah kita kilas balik ke situ. Sebetulnya ekspektasi orang itu udah optimis di awal tahun 2023. Di mana waktu itu mikirnya apa, ekonomi udah mulai kebuka, COVID udah mulai selesai, harusnya recovery gitu. Unfortunately, menjelang tengah tahun ternyata apa, yang tadinya diharapin ada penyesuaian pertumbuhan, terutama di negara-negara yang berkembang, itu ternyata menurun pertumbuhannya. Kayak misalnya di Amerika, ternyata apa, pertumbuhan perekonomiannya lebih baik. Tingkat inflasi yang tadinya dipikirin bahwa kalau sudah naik akan turun cepat, tidak turun juga. Kendala atau sentimen negatif, orang nggak begitu seneng sama pasar modal gitu ya. Amerika terus naikin suku bunga, kita agak depres gitu ya. Tapi kalau kita lihat tutup tahun 2023, ternyata kita lihat ini dari datanya bursa sama OJK, ternyata pasar modal, indeks kita tuh kan bisa ngasih 6% lebih return. Obligasi juga pada saat yang sama juga bisa ngasih return 7%, apalagi kita sebagai investor yang bertumpu hanya di deposito sih. Tiba-tiba kan kayak tiba-tiba terbangun bahwa ternyata ada kelas lain yang ngasih return paling tinggi. Ketakutan kita kemarin itu tiba-tiba kan agak merugikan kita sedikit kalau kita investasinya hanya yang aman aja seperti itu. Nah ini saya pikir wake up call, kondisi bisa tutup 2023, banyak sekali ternyata hal-hal yang jadi fondasi ngelihat di 2024 ini harusnya lebih baik lagi gitu. Jadi kalau kita lihat kemarin itu iya, tema Bank Sentral satu dunia itu kan istilahnya apa, naikin suku bunga karena inflasi tinggi, dan Bank Sentral Amerika malah bilangnya akan bertahan lama gitu ya. Nah ini sentimen negatif buat pasar modal gitu, karena kalau suku bunga tinggi kan nggak bagus buat pasar saham, nggak bagus juga buat obligasi gitu ya. Tapi ternyata dengan berjalannya waktu itu banyak data yang bilang bahwa sebetulnya kondisi ke depan ini akan semakin bagus gitu. Nah tutup tahun 2023 dan masuk ke 2024, malah kalau kita ngelihat tiba-tiba apa, ekspektasi investor yang tadinya suku bunga akan tinggi dan berlangsung lama, itu kemungkinan berubah gitu. Karena kita sama-sama lihat ternyata apa, inflasi di Amerika, pertumbuhan perekonomian di Amerika, angka pengangguran, itu juga nunjukin bahwa dia juga nggak seperti yang dulu terlampau kuat ekonominya. Nah ini tiba-tiba ada pembalikan pandangan bahwa yang dulunya percaya interest rate akan tinggi dan berlangsung lama, tiba-tiba akan berubah. Katalis itu masih ada. Apa yang akibatnya? Otomatis kalau ada penurunan suku bunga, harusnya lebih baik. Kenapa sih kok adanya penurunan suku bunga, kok kita juga melihatnya bagus gitu ya? Karena kalau kita lihat dari sejarah, itu ternyata apa? Dari beberapa kali kejadian Bank Sentral nurunin suku bunga, itu biasanya reaksi dari pasar modal, baik itu saham maupun obligasi, itu positif. Teorinya apa? Kalau suku bunga turun, harusnya bunga pinjaman juga turun. Kalau suku bunga pinjaman turun, itu harusnya apa? Perusahaan juga bisa lebih bagus profitnya. Jadi istilahnya harga sahamnya juga bagus dong. Obligasi juga pada saat yang sama, dengan adanya suku bunga turun, itu harga obligasi juga positif. Dan kalau kita melihat ke belakang, itu bisa kelihatan bahwa setiap kali Fed atau Bank Sentral itu ngelakuin penurunan juga positif gitu. Nah, apa yang ada di luar saat ini kelihatannya seperti itu, di mana Amerika juga akan ada penurunan suku bunga, nanti mungkin diikuti sama Eropa. Nah, akibatnya apa? Akan ada pemulihan perekonomian secara global. Nah ini pasti akan berdampak positif buat Indonesia. Nah balik sekarang kita ke 2024, posisinya gimana? Dengan backdrop di luar yang bisa dibilang kondusif saat ini juga pasti akan
positif buat Indonesia gitu ya. Tapi juga nggak fair kalau saya bilang semuanya kok positif semua, ada risiko juga gitu ya. Khusus kalau kita ngomongin pasar di Indonesia, backdrop di luarnya kondusif, Indonesia di dalam harusnya juga akan sama, karena kalau misalnya Amerika nurunin suku bunga, harusnya juga Bank Sentral Indonesia atau BI juga pasti akan nurunin suku bunga juga. Jadi harusnya positif juga buat perekonomian kita. Ditambah lagi nanti katanya ada pemilu ya. Orang bisa ngomong pemilu kayaknya ngeri gitu ya. Tapi kalau saya lihat dari sejarah tuh setiap kali pemilu itu biasanya market itu justru geraknya positif tinimbang negatif gitu. Iya betul ada volatilitas sebelum adanya pemilu, tapi setelah pemilu biasanya lebih positif. Nah ini yang kita sebagai investor harus nyikapin seperti itu. Nah itu peluang yang ada gitu ya, tapi rasanya nggak fair kalau saya cuma bilang peluang aja gitu. Ada risiko juga. Risikonya apa? Risikonya ya terutama kayak tadi. Karena kalau tadi kayak Amerika itu memang nanti akan ada perlambatan, itu harusnya akan ada penurunan suku bunga lebih cepat lagi. Tapi kalau misalnya tiba-tiba Amerika ekonominya tetap tumbuh, Bank Sentral Amerika menunda penurunan suku bunga, ini juga pasti akan berdampak. Jadi itu juga satu risiko yang ke depan sebagai investor juga kita harus cermati gitu ya. Yang kedua yang harus kita lihat dan sekarang itu juga jadi tema sentral tahun 2023 kemarin adalah masalah geopolitik. Gitu ya, geopolitik ini tiba-tiba yang dulunya nggak pernah ada, tiba-tiba ada Ukraina, ada si Palestina, itu ternyata berdampak juga ke dunia investasi. Dan ke depan saya pikir juga masalah ini nggak cepat selesai. Kalau eskalasi makin tinggi, ini juga pasti berdampak ke pasar modal gitu ya. Jadi itu juga risiko yang harus kita lihat ke depannya. Ketiga yang kita juga harus lihat di sini adalah disrupsi dari distribusi. Ini apakah memang kemarin ini pertumbuhannya melambat. Pertumbuhan perekonomian yang terlampau tinggi, terlampau cepat, itu juga bisa naikin angka inflasi lagi dalam waktu dekat. Ini juga something yang harus kita cermati. Apalagi kayak kemarin COVID, nggak ada produksi, tiba-tiba buka ekonomi, demandnya tinggi, harganya naik semua. Nah ini something yang harus kita cermati ke depan. Jadi resiko-resiko itu harus kita lihat. Kalau kita ngelihat secara statistik dari market gitu ya, on average kalau saya bilang kinerja perusahaan di Indonesia itu kira-kira tumbuh kira-kira hampir 8%. Nah jadi kalau ngelihat sekarang misalnya katakanlah inflasi ada 3%, perusahaan itu masih bisa plus 3 di atasnya. Jadi dia mungkin bisa ngasih return 8% seperti itu. Jadi kalau ngelihat seperti itu mungkin saya ngelihat prediksi indeks tahun ini akhir itu kira-kira di 7.800 di range situlah. Sementara kalau nanti di obligasi saya masih bisa ngelihat bahwa sesuai dengan temanya tadi akan ada penurunan suku bunga. Itu obligasi 10 tahun kita juga mungkin kalau sekarang di 6,6, 6,5 itu kemungkinan bisa ada di level 6,2, 6,3 seperti itu. Jadi masih akan ada perbaikan ke depannya seperti itu. Nah ini sebagai investor kalau bisa ini saya selalu ngomong investasi itu jangan sekaligus. Investasi itu kan bertahap gitu ya, dan investasi lakukan untuk jangka panjang. Nah kalau ngelihat time horizon kita buka di Januari, dibagi per kuartal lah ya supaya enak. Saya coba masukin time frame-nya pemilu deh gitu ya. Mungkin kalau saya bisa lihat, Q1 ini mungkin akan volatile. Karena apa? Ketidakpastian politik masih sangat tinggi. Once itu selesai, itu kita masih ada 2 pilihan lagi. Market masih bingung siapa nih yang menang gitu ya. Dan di kita itu tiba-tiba ada kemungkinan kalau sekali bagus. Tapi kalau misalnya harus 2 kali, paling nggak kemungkinan outcome-nya itu lebih terprediksi dibandingin kalau sekarang 3 calon. Jadi kalau kita ngomong nanti Q1 selesai, harusnya Q2 itu keraguan-raguan investor nggak separah kalau kita pertama. Jadi harusnya ini akan lebih jelas kemana. Dan kalau kita Q2 masuk, itu harusnya nanti istilahnya pemenangnya udah mulai ada, kejelasan udah mulai ada. Nah ini yang harusnya nanti ke 3, 4 ini dari sisi pemerintahan itu akan lebih jelas porsinya kemana. Nah
Kalau kita ngelihat dari sisi ekonomi, itu istilahnya Q1 ini lagi rame-ramenya nih, dana kampanye gitu kan. Terlepas nanti dari pemerintah juga akan ada subsidi segala macam, tapi ini pasti akan rame nih. Ini yang saya pikir akan mendorong pertumbuhan perekonomian kita terutama di kalangan menengah bawah. Gitu ya. Q1, Q2 kemungkinan juga masih berlanjut subsidi gitu ya. Nanti masuk semester kedua, karena memang sudah ada kejelasan yang lebih bagus mengenai politik di Indonesia, ini juga akan attract banyak dana asing dari luar ke Indonesia masuk lagi ke kita karena memang outcome-nya lebih jelas. Dan kalau kita ngelihat di sini paruh kedua semester tahun ini, itu juga saya pikir perbankan segala macam juga akan lebih jelas ngasih pinjaman. Dibayangin kita sekarang jadi pengusaha suruh invest atau suruh buka pabrik, sekarang masih nunggu dulu kan. Jadi logikanya juga mungkin pergerakan ekonomi real itu akan bergerak di semester kedua baru akan bagus. Nah, dengan kondisi seperti ini, kita sebagai investor gimana nih mulainya gitu kan. Nah, kalau menurut saya dengan gambar seperti ini, mulai investasi dari sekarang. Gitu, jangan nunda gitu ya. Tapi juga jangan semuanya sekaligus. Karena memang kalau kita taruh di sini, kemungkinan kemana-kemananya itu masih bisa kemana-mana dia jalannya gitu kan. Jadi apa yang kita lakukan adalah apa? Coba lakukan secara bertahap. Semakin yakin kita kondisinya bergerak kemana, posisi terutama misalnya di pasar saham atau di obligasi juga semakin besar. Jadi, tapi jangan juga istilahnya sekarang semuanya uangnya di deposito dulu aja atau di tabungan dulu deh, nanti kalau udah presiden kepilih baru invest telat. Mulailah dari sekarang. Sekarang caranya gimana? Cari yang paling aman dulu. Kalaupun misalnya di pasar saham, tipsnya apa? Cari saham yang aman aja kan. Kayak gimana kriterianya? Ya saham-saham yang kalau bisa ya ini memang bukan impiannya investor retail gitu. Tapi kalau bisa perusahaan-perusahaan yang big cap, ya kan? Perusahaan-perusahaan yang keuangannya juga harusnya baik gitu ya. Dan khusus untuk kayak pemilu, belajar juga dari kemarin, ternyata banyak juga perusahaan di Indonesia itu yang ngasih dividen bisa lebih tinggi daripada deposito. Itu juga satu tips yang boleh kita masukin juga di situ. Jadi ini satu yang mungkin kita bisa investasikan gitu. Jadi misalnya yang big cap, yang punya high dividend, itu bisa jadi pilihan-pilihan. Sektor-sektor mana? Mungkin kita sektor-sektor consumer, staple gitu ya. Terus juga mungkin kita suka juga misalnya kayak properti, perbankan gitu ya, healthcare. Itu yang saya pikir tahun ini yang akan benefit di tahun ini. Nah ini kita mulai investasi, tapi apakah semuanya langsung 100? Jangan, gradually masuk seperti itu. Begitu juga penempatan kita misalnya di pendapatan tetap obligasi. Gimana caranya? Apakah semua langsung gitu? Jangan juga. Tapi mulailah dari sekarang gitu. Karena kalau nunggu nanti suku bunga turun, itu harga obligasinya udah naik tinggi seperti itu.